Alkisah, pada zaman dahulu di tanah Parahyangan, pada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang ditemani oleh seorang ratu dan memiliki seorang putri. Putri tersebut bernama Dayang Sumbi yang terkenal akan kecantikan dan juga kecerdasannya. Namun, ia juga terkenal dengan sifat manjanya. Di suatu pagi, di saat Dayang Sumbi sedang menenun, ia merasa tak enak badan. Selanjutnya, ia menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Aduh, pintalanku lagi-lagi terjatuh. Aku berjanji dan bersumpah kepada diriku sendiri, siapapun yang mengambilkan pintalan itu, jika dia perempuan, aku akan mengangkatnya sebagai saudariku. Tetapi, jika dia pria, aku akan mengangkatnya sebagai suamiku. Beberapa saat setelah kata-kata tersebut diikrarkan, tiba-tiba datanglah seekor anjing yang sakti yang bernama Tumang. Apakah ini milikmu, Tuan Putri? Kenapa malah kau yang mengambilkan buntalan benangku? Berarti suka atau tidak kau harus menjadi suamiku. Dayang Sumbi dan Tumang hidup bahagia dan mahligai rumah tangga mereka. Di dalam rumah tangga mereka, Dayang Sumbi dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut tumbuh dan berkembang seperti anak laki-laki pada umumnya. Anak laki-laki tersebut bernama Sangkuriang. Tumang pun berpesan kepada Dayang Sumbi agar tidak memberitahukan bahwa ia adalah ayah kandungnya. Dayang Sumbi, janganlah engkau katakan kepada anak kita kalau akulah ayahnya. Baik, Tumang, aku tidak akan mengatakannya. Dalam perjalanan tumbuh kembang Sangkuriang, kesehariannya selalu ditemani oleh Tumang yang Sangkuriang ketahui cuma hanyalah seekor anjing biasa, bukanlah sebagai ayahnya. Waktu demi waktu senantiasa bergulir. Sangkuriang tumbuh menjadi pria yang gagah dan juga tampan. Suatu ketika, Dayang Sumbi memanggil Sangkuriang. Sangkuriang. Ya, Bunda. Bunda ingin sekali memakan hati menjangan. Bisakah kau dengan Tumang mencarinya ke hutan? Baik, Bunda. Setibanya Sangkuriang di hutan, Di mana aku bisa mendapatkan hasil menjangan yang besar? Aku tidak akan kembali pulang sebelum aku mendapatkan hasil yang memuaskan. Jika aku tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, mau tidak mau, aku akan menancapkan panah ini kepada si Tumang. lalu Sangkuriang mengarahkan busurnya kepada si Tumang. Dan benar saja, ia melakukannya. Tumang pun terkena anak panah tersebut. Tak lama kemudian itu, Tumang pun sekarat dan akhirnya meninggal. Sesampainya Sangkuriang di rumah, ia langsung memberikan daging si Tumang kepada ibunya. Bunda, ini hasil menjangan yang besar hasil buruanku. Terima kasih anakku, kamu sangat hebat dalam memburu hati menjangan. Beberapa saat setelah makan selesai, Dayang Sumbi teringat katakan si Tumang. Oh ya, kemana ya si Tumang? Dari kemarin aku tidak melihatnya. Dayang Sumbi pun memanggil Sangkuriang. Ya, Bunda, ada apa gerangan? Bunda dari kemarin tidak melihat si Tumang, apakah kau melihatnya? Oh, maafkan aku Bunda, Tumang mati di tanganku. Tadi yang kau makan bukanlah daging menjangan, melainkan itu adalah daging milik si Tumang. Apa? Jadi daging yang kau bawa kemarin adalah daging si Tumang? Ya, betul sekali, Bunda.
Seanak tahu diri. Dayang Sumbi begitu marah besar mendengar cerita tersebut. Dengan refleks disertai amarah, Dayang Sumbi pun memukul Sang Kuryang dengan menggunakan alat yang dipegangnya. Sang Kuryang pun terluka cukup parah di bagian kepalanya. Beberapa tahun berlalu, Sang Kuryang yang telah mengembara ke seluruh negeri memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sampainya di rumah, ia merasa heran karena banyak sekali perbedaan di kampungnya. Selanjutnya, ia bertemu dengan ibunya, tetapi mereka tidak saling mengenal. Hai Nona, kau sangat manis sekali. Apakah kau mau menjadi kekasihku? Ya, aku ingin menjadi kekasihmu. Suatu ketika, Sang Kuryang meminta kepada Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Dayang Sumbi pun mengikuti kemauannya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi ketika melihat luka yang begitu jelas di kepalanya. Di atas kepalamu ada luka. Luka apakah itu? Oh, luka kepalaku ini. Dulu aku sempat dipukul ibuku gara-gara aku membunuh anjing kesayangannya. Ya Tuhan, ternyata kau adalah Sang Kuryang anakku. Ya Tuhan, ternyata dia adalah Sang Kuryang anakku. Aku harus mencari cara agar menggagalkan pernikahan ini. Sang Kuryang, aku ingin mengatakan sesuatu. Sebenarnya kau adalah anakku, kau adalah putraku. Aku dulu yang memukulmu hingga meninggalkan bekas seperti itu di kepalamu. Kau berbohong. Kau hanya tidak mencintaiku, bukan? Kau mengarang cerita yang tidak agar pernikahan kita gagal. Apa yang aku bicarakan adalah sebuah kebenaran. Kau adalah anakku. Setelah panjang lebar dengan senyum, Dayang Sumbi menjelaskan tentang dirinya dan juga putranya serta anjing yang bernama Tumang. Namun, Sang Kuryang tetap tidak mau mendengarkan dan bersikeras ingin menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun berpikir keras agar pernikahannya dan juga putranya gagal. Setelah aku akan menjadi istrimu, tapi dengan beberapa syarat. Apa syarat yang kau inginkan? Ingin kau membuatkanku bendungan dan juga perahu. Segala syarat tersebut harus selesai sebelum fajar tiba. Baiklah, akan aku jalani syarat yang kau inginkan. Lalu, Sang Kuryang pun pergi. Kemudian, ia mengarahkan segala kekuatannya dan juga memanggil jin-jin untuk membuatkannya danau dan juga perahu untuknya. Ketika pekerjaan Sang Kuryang tengah berlangsung, Dayang Sumbi pun menggunakan tipu muslihatnya dengan cara meminta pertolongan kepada warga untuk memberi pertanda bahwa fajar telah tiba. Hei, tolong. Ada apa? Tolong bantu aku menggagalkan rencana Sang Kuryang agar fajar segera tiba. Ya, Putri. Jauh ya. Nah, sirkir lah tidak mah. Sang Kuryang pun berhenti melakukan pekerjaannya dan jin-jin pun lari terbirit-birit karena mengira fajar telah tiba. Namun, Sang Kuryang menyadari bahwa ini hanyalah tipu muslihat dari Dayang Sumbi. Sang Kuryang marah dan mengutuk Dayang Sumbi. Lalu ia merusak bendungan yang tengah ia buat bersama jin-jinnya. Dengan amarah yang tak tersalurkan, Sang Kuryang pun menendang perahu tersebut hingga jatuh. Dalam keadaan terbalik, perahu tersebut membentuk sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu.